lalu kemudian yang memberikan pinjaman mensyaratkan untuk memakai barang tu, nih saya kasih uang 1 juta motor sebagai jaminan, tapi motor ini saya pakai ya, itu syarat dari saya yang memberikan pinjaman. Mayoritas ulama mengatakan adalah riba. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang disyaratkan memberikan manfaat kepada yang memberi pinjaman, jatuhnya adalah riba. Artinya jangan dibuat, ada orang minjam uang sama kita, sini sawitnya sebagai jaminan, sawitnya saya ambil, itu riba itu. Karena barang gadai tidak boleh kita syaratkan untuk mengambil manfaat darinya. Misalnya kita jual kepada orang HP, ini baterainya sudah swak, harga idealnya 1 juta, tapi kalau orang tahu baterainya sudah tidak bagus misalnya ini, itu paling lakunya 800.000. Kita sembunyikan aibnya sehingga lakulah 1 juta. Kita senang tuh, wah alhamdulillah dia tidak tahu, akhirnya tetap bisa laku 1 juta. Senang, tapi menderita di akhirat. Kata Nabi SAW, semua dosa orang mati syahid diampunkan kecuali dosa hutang. Itu bahayanya hutang. Maka dengan kita memaafkan dia, kita menolong dia. Dan Nabi mengatakan, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah berada dalam pertolongan hamba selagi dia berada dalam pertolongan saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu, luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti, mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al-Azhar Syarif Kairo Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia suatu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Adin selaku moderator, terima kasih banyak. Beliau bersedia menemani di sini sehingga ada kawan ya. Kemudian para pengurus, Ustadz kita, Ustadz Zamri dan Ustadz kita yang tadi membacakan kita Al-Quran sangat merdu ya. Dan para orang tua kami, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Ali juga yang sangat tawadu. Beliau mau belajar padahal ilmunya sudah banyak.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji atau sama-sama mengaji, mentadabburi mengkaji daripada salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Judulnya adalah Al-Qawaid Al-Hakimah li Fiqhil Muamalat. Kalau kita terjemahkan di sini juga sudah ada terjemahnya, sudah diterjemahkan, dijual. Itu terjemahannya kaidah utama fikih muamalah. Jadi Al-Qawaid Al-Hakimah fi Fiqhil Muamalat. Jadi kaidah-kaidah yang intinya itu yang sangat urgen, yang sangat penting, yang banyak beredar terkait dengan fikih muamalah. Nah, ini kira-kira judul bukunya. Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Memang salah satu spesialis beliau adalah di samping sebagai ulama besar, beliau ini juga memang sangat banyak menulis buku. Jadi sangat produktif. Jadi waktunya berkah Syekh Yusuf Qaradawi ini. Disebutkan bahwa karya beliau ratusan lebih. Itu memang luar biasa. Jadi ilmunya itu mengalir seperti air. Kadang-kadang kata orang-orang yang berada di sekitarnya, misalnya beliau ingin menghadiri seminar ke luar negeri, itu terbang pesawat kurang lebih 4 jam, itu di pesawat 4 jam itu bisa jadi satu buku. Itu beliau. Artinya memang ulama-ulama ini waktunya diberkahi, ilmunya diberkahi. Itu kalau ulama betulan. Kalau kayak saya ini baru, bukan lama, baru. Jadi belum berkah lagi. Waktu belum berkah, ilmunya belum berkah. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita usahakan menjadi kebaikan bagi kita. Itu yang kita harapkan. Jadi salah satu yang beliau berikan ke umat itu, beliau menulis kitab ini menghimpun dalam satu judul itu satu pembahasan. Seperti misalnya tentang halal haram. Nah, itu satu buku beliau buat, halal haram. Jadi membahas tentang halal haram. Jadi memudahkan. Kalau kita kaji sendiri, halal haram ni dia bertebaran di mana-mana. Di buku tafsir ada, di buku hadis ada, nanti di buku fikih ada, di buku tentang mau'izah juga ada. Jadi dia di mana-mana gitu. Itu kalau kita mau mencari repot juga tuh. Tetapi beliau ni himpun dari berbagai macam disiplin ilmu tadi, beliau kumpulkan dalam satu karangan, satu buku namanya Halal Haram. Dia terhimpun dari awal sampai akhir, jadi mudah kita. Itu memang spesialisasi beliau. Nanti ada lagi fikih prioritas. Fikih prioritas. Masuk masjid kita, waktu tinggal sedikit lagi, mau sholat sunat, kira-kira apa yang kita prioritaskan? Sholat sunat qabliyah kah, atau sholat sunat tahiyatul masjid? Ini kan tentu butuh ilmu. Ada majelis ilmu, lalu kemudian kita ingin sholat sunat, mana kira-kira lebih utama? Tentu majelis ilmu lebih utama. Ini prioritas namanya, fikih prioritas. Bertebaran di dalam kitab-kitab fikih, tetapi oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu dihimpunnya. Jadi satu kitab namanya fikih prioritas. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi itu jasanya besar kepada kita. Dan bagusnya juga kitab-kitab beliau ini
sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, karena memang beliau adalah ulama besar, termasuk bahasa Indonesia juga. Nah, kemudian termasuk kitab ini. Nah, kitab ini beliau himpun. Kalau kita membaca tentang kaidah fikih, itu bercampur-campur saja kaidah fikih itu. Kaidah fikih ibadah, kaidah fikih haji, kaidah fikih umrah, kaidah fikih muamalah, kaidah fikih tentang jinayat, kaidah fikih tentang kehakiman, bercampur saja. Nah, beliau dalam kitab ini beliau himpun kaidah-kaidah fikih yang terkait khusus dengan fikih muamalah. Jadi bagi para penuntut ilmu yang konsen terhadap fikih muamalah ini, ekonomi syariah misalnya, itu bisa menjadikan ini sebagai rujukan. Ini rujukan yang sangat utama, apalagi memang materinya itu ada. Kalau kita kuliah terkait dengan ekonomi syariah, itu pasti ada kaidah fikih muamalah. Itu sangat penting. Nah, kita tahu bahwa kaidah ini kan himpunan. Jadi kaidah ini adalah bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi kesimpulan dari para ulama ketika meneliti furu'-furu' fikih. Jadi memudahkan kita. Misalnya nih, ketika kita berpuasa bulan Ramadan sakit, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Kalau sakit boleh diganti pada hari yang lain. Itu kalau sakit yang kira-kira membuat berat untuk berpuasa. Tapi kalau sakitnya ringan, itu wa antasumu khairul lakum. Kalau sakit-sakit kepala misalnya dikit, itu berpuasa lah. Sariawan misalnya, jangan pula sariawan, saya sariawan tidak puasa. Atau misalnya ada luka-luka dikit di kaki, itu artinya bukan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika orang sakit, maka ada keringanan. Safar yang identik dengan agak berat perjalanan, itu boleh tidak berpuasa. Musafir kita solat yang 4 rakaat boleh menjadi 2. Solat yang dilaksanakan di zuhur dan di asar boleh digabung. Entah asar dibawa ke zuhur menjadi jamak takdim, atau zuhur dibawa ke asar menjadi jamak takhir. Kan ini keringanan. Jadi ada, kalau kita lihat syariat itu menghendaki keringanan, maka muncullah kaidah. Setelah diteliti oleh para ulama ini, dikaji, ternyata syariat ini memberikan kemudahan. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Maka keluarlah kaidah namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap ada kesusahan pasti mengundang kemudahan. Itu kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini kesimpulan ulama terkait melihat, mengkaji daripada kasus-kasus yang ada. Itu tentu butuh butuh perjalanan panjang, tidak singkat itu. Melihat kasus-kasus problematika, lalu kemudian mengambil kesimpulan umum, itulah kerjaan para ulama. Makanya ulama itu habis waktunya untuk mengkaji kitab. Bahkan ada ulama yang tidak menikah demi untuk menghabiskan waktunya untuk ilmu. Itulah misalnya Imam Nawawi. Itu beliau tidak menikah, tapi Masya Allah kitab-kitabnya sampai hari ini dikaji di mana-mana. Fikihnya, hadisnya, itu luar biasa tuh Imam Nawawi. Kalau kita tidak menikah, dua-duanya tidak dapat. Nikah tidak, ilmu tidak juga. Maka tidak apa-apalah dikit-dikit belajar ya, menikah juga ya. Biar dikit-dikit dapat. Karena kalau salah satunya kita tinggal, dua-duanya malah nggak dapat. Itulah para ulama kita dahulu. Maka jasa ulama kita ini besar. Kita sangat berhutang budi kepada para ulama kita.
Baik, terkait dengan kitab ini, Syekh Yusuf Qaradawi beliau mengumpulkan beberapa kaidah fikih penting terkait dengan fikih muamalah. Nah, jadi persoalan-persoalan muamalah kita, interaksi kita itu banyak beredar atau banyak nanti menggunakan kaidah-kaidah fikih ini. Nah, di sini beliau tidak banyak menukilkan, kurang lebih 7 kaidah fikih. Jadi hanya 7 kaidah fikih. Tapi kaidah fikih ini dalam perkara muamalah merupakan induk-induknya. Walaupun dari 7 ini, kalau kita mengkaji kaidah fikih kan misalnya kaidah utamanya, nanti ada turunannya. Jadi ada kaidah utama, ada turunan. Nah, begitu juga dengan beliau di sini. Kaidah yang pertama, sudah populer ya, al aslu fil muamalati al ibahah. Ini kaidah yang pertama. Jadi hukum asal dalam muamalah itu adalah boleh. Ini dan kaidah ini tentu bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kaidah itu ada dalilnya. Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Misalnya al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Itu dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi ada dalilnya. Nah, al-aslu fil muamalati al-ibahah, hukum asal muamalah adalah boleh. Jadi perkara muamalah ini hukum asalnya boleh. Itu sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu manusia. Wah, jadi kita manusia ini tuannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ciptaan Allah itu diperintahkan untuk khidmat ke kita sebagai manusia. Nah, itu kan luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Maka oleh karena itu ada yang sedih melihat kambing disembelih berdarah-darah misalnya kan, hilang nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sedih gitu. Ya betul, sedih juga kalau kambing kita hilang kan gitu, disembelih. Tetapi ya memang itu diciptakan Allah untuk begitu gitu. Jadi ada foto baru yang saya dapat. Jadi ada orang di atas sampan, dia memancing. Mancing, dia bawa anaknya 3 orang. Di bawah air ada ikan situ, ada ikan, ada induk ikan, ada juga anak ikan. Nah, jadi tulisannya di atas itu, anak-anaknya ini berkomentar, bapak kita sedang mencarikan kita makan. Bapak kita lagi berusaha mencarikan kita makan. Itu anak manusia yang di atas sampan melihat bapaknya berusaha mancing. Lalu kemudian anak ikan yang di bawah ini, induk ikannya itu mau makan pancingan tadi. Lalu kemudian anak-anak ikan ini juga berkomentar, ibu kita sedang berusaha mencarikan kita makan. Jadi yang di atas anaknya bilang, bapak kita berusaha mencarikan kita makan. Anak ikan yang di bawah juga sama. Cuman nasib induknya kan beda tuh. Pas dapat makannya itu hilang induknya kan, sedih juga kita lihatnya. Tetapi ada yang macam-macam komentar situ. Ada yang bilang, untung saya kalau mancing, saya mancingnya anak-anak ikan, bukan induknya kan itu. Kan kasihan juga kalau induknya hilang. Jadi ada lagi yang bilang, untung saya nggak hobi mancing. Nah, kayak saya nggak hobi mancing, hobi berenang, tapi mancing tidak. Jadi ada lagi yang bilang, memang sudah begitu. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Jadi memang semua yang ada itu adalah untuk kita. Maka tidak usah bersedih ketika misalnya ikan hias berada di dalam akuarium. Tidak usah sedih, memang dia diciptakan untuk seperti itu, untuk manusia. Yang penting kasih makan.
Jangan dipelihara, tidak dikasih makan, berdosa, zalim. Ada kucing dikurung, memang dia untuk dipelihara. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini itu diperintahkan, diperuntukkan untuk manusia. Wah, inilah mulianya manusia. Makanya ada sebuah kalau tidak salah hadis kursi, ya dunia, Allah berkata kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, barang siapa yang berkhidmat kepadaku, siap kata Allah kepada dunia ini, ya dunia man khadamani fakhdimihi. Wahai dunia, siapa yang berkhidmat, manusia berkhidmat kepadaku, maka jadilah engkau budak untuknya. Jadi Allah perintahkan dunia itu menjadi budak bagi manusia yang membudak kepada Allah. Tetapi kata Allah, ya dunia, wahai dunia, man khadamaki fastakhdimihi. Wahai dunia, barang siapa yang menjadikan kamu sebagai tuan, itu. Siapa manusia yang menjadikan kamu sebagai tuan, maka jadikan dia sebagai budakmu. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai majikan kita, maka dunia menjadi budak kita. Tapi kalau dunia sebagai majikan kita, maka kita menjadi budaknya dunia. Itu kenapa? Karena memang dunia ini kita di segala yang ada di muka bumi ini adalah diperuntukkan untuk manusia. Itu makna daripada al-aslu fil muamalati al-ibah. Hukum asal dalam muamalah ini boleh. Maka ketika muncul misalnya internet, jual beli internet, muncul GoPay, muncul lagi berbagai macam muamalah kontemporer, yaitu hukum asalnya adalah boleh. Walaupun nanti diikat bahwa kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu kalau perkara muamalah. Beda dengan perkara ibadah. Kalau ibadah harus ada dalil. Jadi tak salah orang ketika mengatakan mana dalilnya. Mana dalil? Itu jadi olok-olokan juga tuh sekarang. Mana dalil? Dalilnya mana? Itu betul. Dalilnya mana kalau ibadah? Betul. Tapi yang menjadi persoalan itu dalil itu apakah harus kasuistik atau dalil umum boleh? Mayoritas ulama dalil umum itu berlaku. Zikir setelah sholat, salaman, ini kan dalil-dalil umum saja. Kan kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Uzkurullaha qiyaman wa qu'uda. Ini kan dalil umum. Berlaku dalil umum. Mau jungkir balik zikirnya, mau setelah sholat, mau setelah tidur, mau kapan aja, itu silahkan berzikir. Dalilnya ada. Salaman, ada yang bilang bid'ah salaman setelah sholat. Tidak ada dalilnya. Karena orang ini terlalu letak dalilnya harus kasuistik, harus itu, menunjukkan itu. Padahal ulama kita tidak begitu. Dalil umum itu cukup. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang berjabat tangan, barang siapa yang bersalaman dan dia betul-betul ikhlas dengan salamannya itu, ikhlas, tidak ada embel-embelnya. Kalaupun ada embel-embelnya boleh, salam tempel. Tambah ikhlas. Kalau ada embel-embelnya, tempelannya tambah ikhlas ya. Ada orang bilang kalau pakai embel-embel tidak ikhlas. Justru pakai embel-embel itu tambah ikhlas. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berjabat tangan, dua tangan yang berjabat, dan dia betul-betul ikhlas dengan berjabat tangan itu, apalagi saling memaafkan, dia betul-betul ikhlas, maka kata Nabi SAW, berguguran dosa-dosa dari dua tangan, di antara dua tangan tersebut sebagaimana bergugurannya dedaunan kering dari pepohonan. Berjabat tangan saja gitu. Makanya kalau jumpa Pak Ali berjabat tangan setelah sholat. Jadi mau setelah sholat, sebelum sholat berjumpa, berjabat tangan, berguguran, insya Allah dosa-dosa itu. Yang penting jangan jabat tangan ketika sholat. Ini ketika sholat jabat tangan, batal sholatnya. Itu yang salah. Sekali lagi setelah sholat, sebelum sholat. Jadi
betul bahawa dalam ibadah ni membutuhkan dalil. Nah, jadi artinya kalau dia butuh dalil kan agak repot nih, karena harus ada alasan. Dibuat harus ada alasan, dibuat harus ada alasan. Berarti kan dia agak sempit. Tapi kalau dia tidak butuh dalil, hukum asalnya adalah boleh, berarti dia ada kelapangan. Maka ibadah yang merupakan kewajiban itu dipersedikit oleh Allah, tetapi muamalah yang merupakan kebutuhan kita dibuka kerannya selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan. Al aslu fiha al ibahah. Hukum asalnya adalah boleh. Boleh tu. Maka pergi haji dulu pakai kapal laut, pakai unta dulu. Kalau berpegang dengan itu bid'ah pakai pesawat ya kan. Tapi alhamdulillah al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal muamalah adalah boleh. Dulu kalau mau azan naik, agak repot juga naik ke menara sana setiap mau azan. Repot juga muazzin. Alhamdulillah nih sudah ada nih. Ini al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Maka kalau ada orang bilang mencari yang halal aja susah, itu kurang betul tuh. Kenapa? Hukum asal itu boleh. Lebih banyak dibolehkan daripada diharamkan. Coba kita lihat di laut. Di laut itu hampir semua dibolehkan, terutama mazhab Maliki. Semua binatang yang di laut itu boleh, mazhab Maliki, termasuk buaya. Selagi dia di laut. Kalau sudah naik ke darat itu haram, buaya darat jadinya kan. Nah, jadi mazhab Maliki itu sangat luas. Semua binatang yang ada di laut itu halal, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-hillu maitatu at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Maka mazhab Maliki itu sangat luas. Kalau mazhab Syafi'i masih ada lah, ya seperti buaya, binatang buas, anjing laut, itu haram dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki itu boleh semua. Makanya kalau mazhab Maliki kan yang kuat-kuat berpegang mazhab Maliki, kepiting itu nggak mau dia makan. Karena dia hewan yang hidup di dua alam, laut dan darat. Kalau yang berpegang kuat dengan itu. Nah, tetapi sebenarnya dikaji oleh para ulama bahwa hewan yang hidup di dua alam itu tidak kuat dalilnya dari segi keharamannya. Kami di Inhil punya tetangga, dia suka nangkap kepiting, tetapi dia tidak dimakannya kepiting tuh. Jadi dapat kepiting banyak-banyak dibawa ke rumah. Enak juga kita kan makan kepiting. Akhirnya lama-lama asam urat juga karena kebanyakan kepiting. Ini hukum al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu adalah boleh. Maka sebenarnya betulnya itu adalah mencari yang haram itu yang susah. Karena untuk mengharamkan butuh dalil. Tapi kalau untuk membolehkan tidak butuh dalil. Selagi tidak ada dalil mengharamkan, berarti boleh. Maka kalau kita masuk hutan, ketemu binatang, binatang ini tidak diharamkan, balik ke hukum asal bahwa dia boleh. Ketemu buah, buahnya kita tidak tahu, tetapi tidak diharamkan, insya Allah boleh selagi tidak mudarat. Kan ada buah baru yang ditemukan tuh matoa. Itu kan buah hutan katanya, baru-baru tuh. Nampaknya dia tidak menarik. Buah hutan kan begitu, dia zahirnya tidak menarik, tapi ternyata kalau dimakan tidak bisa kita berhenti di buahnya, karena nikmat. Itu buah hutan yang mana tidak ada dalilnya kebolehannya. Tapi dia balik kepada hukum asal bahwa al aslu fil muamalati al ibahah. Dan dikaji oleh para ulama sangat sedikit yang diharamkan. Di darat sedikit, hewan-hewan itu sedikit yang diharamkan. Yang di laut begitu juga, makanan, minuman, pekerjaan. Maka itu makna al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi ini kaidah penting. Artinya ketika berkembang muamalah dengan begitu hebat kecanggihan melalui aplikasi apapun, tetap hukum asalnya adalah al aslu fil muamalati al ibahah. Nanti barulah kemudian ketika ada indikator-indikator mengandung kezaliman, mengandung riba, mengandung keharaman, barulah nanti terlarang. Jadi dia boleh selagi tidak ada
larangannya. Itu kaidah yang pertama, kita bahas secara global saja karena waktu. Yang kedua, halaman 17. Al-ibratu bil maqasidi wal musammiyat la biz zawahiri wat tasmiyat. Nah, jadi ini maksudnya adalah yang terpenting dalam muamalah itu esensinya, bukan bentuknya, bukan zahirnya, tetapi isinya, esensi. Itu al-ibratu bil maqasidi wal musammiyat la biz zawahiri wat tasmiyat. Kalau ada orang mengatakan begini misalnya, ini saya HP, saya kasih HP ini, berikan saya uang 500.000. Nah, ini saya kasih nih, berikan saya uang 500.000. Itu dihukumi pemberian atau dihukumi jual beli? Sesuai dengan kaidah ini, yang terpenting dalam muamalah itu lihat esensinya. Esensinya. Berarti kalau dia mengatakan ambil HP ini, bahasanya pemberian, tapi kemudian dia bilang kasih saya uang 500.000, berarti jual beli, berarti bukan pemberian. Itu maknanya dalam muamalah itu yang dilihat esensinya. Makanya nanti yang dihukumi apanya? Esensinya. Di sini ada contoh yang menarik dari beliau. Kata beliau, bai'ul wafa, fasti'malu kalimatil bai' fihi allati tatadammanu tamlikul mabi'il mushtari athna'al aqdi la yufidu tamlik. Li'annahu lam yakun maqsudan minal fariqain, bal maqsud bihi innama huwa ta'minu dainil mushtari al-mutarattibi fi zimmatil ba'i wa ibqa'il mabi' tahta yadil mushtari lihini wafa'id dain. Walidzalika lam yakhrujil aqdu an kaunihi aqdir rahni fayakhruju bihi hukmur rahn wa la yajri hukmul bai'. Ini menarik nih, karena banyak kasus di kita yang terjadi. Apa maksudnya? Ada yang dikenal dengan bai'ul wafa. Bai'ul wafa, jual beli wafa. Jual beli wafa nih sebenarnya dia jual beli, bukan sebenarnya disebut jual beli, tapi pada hakikatnya bukan jual beli. Saya punya HP, saya bilang ke Mas Adin, Mas Adin, ini HP saya jual, tapi jangan dijual. Ini saya jual, berapa? 1 juta. Saya jual ke Mas Adin 1 juta. Saya ambil uang 1 juta itu. HP ini Mas Adin beli, tetapi jangan dijual ke orang. Nanti kalau saya punya uang 1 juta, saya beli lagi. Itu sudah kesepakatan seperti itu. Itu namanya jual beli wafa. Ini dalam mazhab Hanafi boleh. Ini khilaf. Dalam mazhab sebagian ulama tidak boleh, karena bentuknya jual beli, tapi isinya bukan jual beli. Yang namanya jual beli itu kan kepemilikannya alal abad. Kepemilikannya itu bita'bid, artinya dimiliki secara permanen. Saya beli motor, terserah saya dong, mau saya jual, mau saya berikan. Ini enggak bersyarat dia. Ini saya jual, tapi jangan dijual, nanti saya beli lagi. Disebutkan di sini, ini bahasanya jual beli, tapi pada hakikatnya bukan jual beli. Kenapa? Karena kepemilikan tidak permanen. Esensi jual beli itu adalah kepemilikannya permanen, kepemilikannya abadi, tidak bisa diganggu gugat. Itu kalau jual beli. Nah, di sini dia mengatakan jangan dijual, nanti saya beli lagi. Jadi barang ini sebenarnya apa? Barang ini sebenarnya hanya sebagai jaminan terhadap uang yang saya ambil tadi. Nah, jadi seolah-olah gadai sebenarnya. Jadi Mas Adin pinjam uang 1 juta, HP ini sebagai gadainya. Sebenarnya bahasanya gitu, esensinya gitu. Tapi bahasanya jual beli. Nih, beli nih HP ini Mas Adin 1 juta, tapi jangan dijual. Kan bahasanya jual beli, tapi esensinya bukan jual beli. Maka kata beliau itu tetap sebagai rohan, tetap sebagai gadai, bukan sebagai jual beli. Tapi nanti ada yang berbeda. Kalau rohan, kalau gadai, tidak boleh Mas Adin pakai HP itu kecuali izin saya. Tapi kalau jual beli, boleh dia pakai. Di kita ini sering berlaku nih. Ada orang minjem uang gadai. Apanya yang digadai? Sawahnya, ya kan? Sawitnya, itu digadaikan. Mobilnya, motornya digadai. Kadang kita pegang gadai sawah nih. Sawah tuh kita tanami, hasilnya kita ambil.
Orang menggadaikan sawitnya ke kita, kita kasih duit pinjaman, lalu kemudian hasil sawit itu kita ambil. Ini gadai yang berbahaya. Gadai itu aslinya orang yang memberikan pinjaman uang dan dia memegang barang gadaian sebagai jaminan, aslinya tidak boleh dia memakai barang gadaian itu. Aslinya seperti itu, tidak boleh dia pakai. Itu hanya sekedar jaminan, apalagi mengambil hasil dari barang jaminan itu. Makanya mayoritas ulama mengatakan kalau orang menggadaikan barang lalu kemudian yang memberikan pinjaman mensyaratkan untuk memakai barang tuh, nih saya kasih uang 1 juta motor sebagai jaminan, tapi motor ini saya pakai ya, itu syarat dari saya yang memberikan pinjaman. Mayoritas ulama mengatakan adalah riba. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang disyaratkan memberikan manfaat kepada yang memberi pinjaman, jatuhnya adalah riba. Nah, bagaimana dengan kita yang banyak terjadi seperti itu? Ya, kalau kita bawa ke mazhab Syafi'i, mayoritas ulama, itu kita jatuh pada yang haram. Karena gadai mensyaratkan mengambil hasilnya, memanfaatkan barang gadainya, itu riba menurut mayoritas ulama. Maka kan dihukumi, kalau di kita fatwanya banyaknya tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita bawa ke persoalan ini mazhab Hanafi, jual beli wafa, ya alhamdulillah boleh. Nah, kan jatuhnya jual beli kan? Jual beli tadi saya syaratkan ini jual, saya jual, tapi saya jangan dijual. Nanti kalau ada uang saya beli kembali. Berarti kan jatuhnya jual beli. Maka saya pernah ditanya dalam masalah ini terkait dengan gadai-gadai ini, saya bilang begini, kalau sudah terjadi maka ambillah mazhab Hanafi yang membolehkan jual beli wafa. Kalau sudah terjadi, agar kita tidak menghukumi muamalah orang dengan haram, kan gitu. Tetapi kalau belum terjadi, hati-hati, jangan dibuat lagi. Jangan diulangi lagi. Artinya jangan dibuat, ada orang minjam uang sama kita, sini sawitnya sebagai jaminan, sawitnya saya ambil. Itu riba itu. Karena barang gadai tidak boleh kita syaratkan untuk mengambil manfaat darinya. Kita pakai saja tidak boleh, syarat pakai saja tidak boleh, apalagi mengambil hasil. Nah, tapi kalau kita bawa persoalan ini jatuhkan kepada jual beli wafa tadi, ada jalan keluarnya. Tapi ini kan terlalu memudahkan persoalan, terlalu memudahkan nih. Nah, perkara yang memudahkan ini sebaiknya kita hindari, agak hindari gitu. Jadi kalau sudah terjadi, tidak apa-apa bawa ke sini kalau sudah terjadi, agar kita tidak menghukumi apa yang dilakukan orang-orang tua kita dahulu adalah perbuatan yang haram. Kan orang tua kita dulu kan pegang gadai istilahnya. Pegang gadai, ini dipinjamkan emas, dipegang nanti sawahnya diambil bertahun-tahun, hasilnya sampai nanti dibayar uang tuh kan. Kalau kita bawa mazhab Syafi'i itu riba tuh, udah makan haram tuh. Tapi kalau kita bawa kepada jual beli wafa nih, alhamdulillah masih ada ulama yang membolehkan. Jadi kalau dia sudah terjadi, bawalah kepada pendapat yang semudah mungkin, sehingga kita tidak menghukumi orang makan harta haram. Tapi kalau belum terjadi, perlu kita evaluasi agar hati-hati, jangan berulang lagi. Nah, ini maksud daripada intinya bahwa di dalam muamalah itu yang dilihat adalah esensinya, bukan zahirnya. Baik, kita masuk pada kaidah yang ketiga, halaman 36. Tahrimu akli amwalin nasi bil batil. Ini juga jelas. Jadi intinya dalam muamalah itu kita diharamkan untuk memakan harta orang lain secara bil batil. Maka nanti ya dilarang sogok menyogok, menipu. Misalnya kita jual kepada orang HP, ini baterainya sudah swak, harga idealnya 1 juta, tapi kalau orang tahu baterainya sudah tidak bagus misalnya nih, itu paling lakunya 800.000. Kita sembunyikan aibnya sehingga lakulah 1 juta. Kita senang tuh, wah alhamdulillah dia tidak tahu, akhirnya tetap bisa laku 1 juta, senang, tapi menderita di akhirat. Ayyuma lahmin nabata min malin haramin fannaru aula bihi. Setiap
daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih utama baginya. Nah, betul dia bisa menjual ideal, padahal mestinya kalau yang menjual, yang membeli tahu dia nggak mau beli segitu, itu sudah sama dengan menipu. Makanya Nabi kan mengatakan al muslimu akhul muslim, muslim itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya kecuali kalau dia menjelaskan aib yang ada di barang itu. Maka pedagang yang istimewa itu berani dia berkata jujur terhadap barangnya, itu baru istimewa. Dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? At-tajirus saduqul amin ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur, amanah, dia akan bersama denganku di surga. Jarang-jarang tuh, jarang-jarang profesi dijamin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya dia berdagang, mencari duit, bisnis, ya zahirnya kan nyari dunia tuh. Tapi kalau dia jujur dalam dagangannya itu jadi ibadah, mengantarkan dia menjadi mulia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pebisnis, maka pebisnis ini jalan ke surganya mudah sebenarnya. Tinggal dia tajir soduk, dia menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang betul-betul jujur, insya Allah berkah dan tidak tercampur dengan sesuatu yang batil. Harta warisan misalnya, harta warisan kita ingin lebih banyak, padahal tidak segitu bagian kita. Kita bawalah ke pengadilan, karena kita punya uang bisa sogok, dapat kita, wah bangga, saya orang hebat, kuat, punya kedudukan. Ucapan saya didengar, tokoh yang menokoh, yang ucapannya didengar, dimenangkan, dapatlah dia harta itu. Betul dia bahagia di dunia, tapi di akhirat menderita. Nah, itu tahrimu akli amwalin nasi bil batil, diharamkan. Baik, kaidah keempat, halaman 51. La darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu dalam muamalah. Dalam muamalah jangan sampai kita memudaratkan diri kita sendiri dan apalagi memudaratkan orang lain. Nah, yaitu tadi menipu, menyebabkan dia menjadi susah. Nah, itu kan memudaratkan orang lain. Maka di sini di halaman 55 ini ada yang terkait dengan wasiat, ya. Nah, qala Ibnu Abbas al-idrar fil wasiyati minal kabair. Ya, misalnya nih, seorang orang tua punya harta yang banyak, lalu kemudian dia tidak senang dengan ahli warisnya, tidak suka dengan ahli warisnya. Akhirnya dia berwasiat dengan hartanya nih banyak-banyak, atau dihibahkan. Sebelum dia meninggal hartanya dah habis, dihibahkan. Hibahkan kemana? Pokoknya intinya hibahkan, yang penting ahli warisnya tidak dapat. Nah, itu aja. Benci dia dengan ahli warisnya itu. Nah, maka dihibahkannya semua dengan tujuan agar bagaimana ahli warisnya ini tidak dapat. Itu memudaratkan ahli warisnya, tidak boleh. Makanya kata Ibnu Abbas, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Makanya wasiat itu kan dibatasi. Wasiat itu tidak boleh lebih sepertiga. Coba. Padahal wasiat itu kan pahalanya besar. Saya berwasiat setelah saya meninggal harta saya semuanya diserahkan ke Masjid An-Nur. Pahalanya luar biasa. Tapi tidak dibolehkan. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan ahli waris. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang mengkhawatirkan anaknya yang ditinggal, ahli warisnya ditinggal dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah dari segi materi. Jadi bahaya juga nih, lemah dari segi materi. Kenapa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Jadi kalau kita punya harta yang lumayan, ya jangan kemudian membatasi ahli warisnya kemudian tidak dapat. Itu memudaratkan. Makanya wasiat itu dibatasi hanya sepertiga bolehnya. Kalau ada orang berwasiat, nih saya wasiatkan harta saya separuh setelah saya meninggal, tidak boleh dilaksanakan separuh kecuali atas izin semua ahli warisnya.
Kalau ahli warisnya 10 orang, satu tidak setuju, tak bisa dilaksanakan setengah. Berapa dilaksanakan? Maksimal sepertiga. Itu wasiat. Padahal ibadah tu. Nah, itu begitu syariat menjaga agar tidak memudaratkan orang lain, agar tidak menyusahkan orang lain. Nah. Itu kaidah yang ke berapa tadi? Halaman 70. Ini apa di halaman 70 ni? Nah, ini ada juga terkait dengan doror ni, agar tidak saling mendororkan. Tidak memudaratkan orang lain. At-tas'ir, menentukan harga. Ini menentukan harga pada dasarnya tidak boleh oleh pemerintah. Pada dasarnya, hukum dasarnya tidak boleh. Tapi nanti boleh ketika ada hajat yang menuntut. Karena pernah terjadi krisis zaman Nabi SAW. Para sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir, wahai Rasulullah, tentukan harga. Kita kesusahan ni." Apa kata Nabi SAW? "Allahu huwal musa'ir al-qabid." Allah yang menentukan itu. Maksudnya bahwa harga ini ditentukan oleh pasar, permintaan dan penawaran. Kalau ideal. Tetapi kalau ada orang yang kemudian ihtikar ini menimbun, seperti minyak goreng ya. Minyak goreng ada yang menimbun, akhirnya menyebabkan harga menjadi naik misalnya. Maka itu betul, pemerintah boleh campur tangan untuk menentukan harga demi untuk kemaslahatan umum. Jadi tidak memudaratkan orang. Jadi makanya memudaratkan orang dalam muamalah itu dilaknat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muhtakiru mal'un, orang yang mengihtikar ini menimbun. Orang yang menimbun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaknat. Wah. Bahaya nih, terlaknat itu artinya dosa besar kalau dilaknat. Maka menimbun dalam bisnis itu terlaknat. Terutama kebutuhan hajat, makanan pokok kayak beras, minyak, gula. Ini kan makanan pokok. Ini kalau menimbun ini menyebabkan rusaknya harga. Jadi menimbun dengan tujuan untuk merusak harga itu terlaknat. Makanya yang tadinya tidak boleh menentukan harga oleh pemerintah, ketika terjadi seperti itu wajib pemerintah campur tangan. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin terkait dengan rakyatnya harus sejalan dengan maslahat. Baik, kaidah berikutnya, kaidah yang keempat ya. Kaidah yang keempat, kita lihat halaman 82. At-takhfif wa at-taysir, la tasydid wa at-ta'sir. Intinya meringankan. Jadi muamalah itu at-takhfif wa at-taysir, la tasydid wa at-tas'ir. Memang itu agama kan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menyusahkanmu dalam agama. Allah saja tidak mau menyusahkan kita di dalam agama. Maka dalam muamalah seperti itu. Makanya ketika ada orang berhutang, udah jatuh tempo, lalu kemudian dia tidak mampu membayarnya. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang berhutang kepadamu dan dia sudah jatuh tempo, mestinya janjinya sudah sampai, sudah boleh engkau tagih, tetapi ketika ditagih dia tidak mampu membayar, betul-betul fakir dan miskin, dia tidak punya untuk membayar hutang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadhiratun ila maisarah. Tunggulah dia sampai mampu. Tunggu sampai mampu. Sampai kapan? Sampai mampu. Kalau meninggal dia tidak mampu juga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Engkau bersedekah kepadanya itu lebih baik. Itu agama luar biasa. Orang berutang dia belum mampu bayar, berikan kelonggaran. Meninggal dia sampai tidak bayar karena memang tidak mampu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Engkau sedekah kepadanya itu lebih baik, menolong dia di alam barzahnya.
menolong dia, karena hutang itu bahaya. Kata Nabi SAW, semua dosa orang mati syahid diampunkan kecuali dosa hutang. Itu bahayanya hutang. Maka dengan kita memaafkan dia, kita menolong dia. Dan Nabi mengatakan, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah berada dalam pertolongan hamba selagi dia berada dalam pertolongan saudaranya. Jadi luar biasa ini muamalah dalam Islam tu, luar biasa toleransinya. Jadi kata para ulama tu, orang berhutang sama kita, dia sudah meninggal tidak mampu bayar, lalu kemudian kita bilang saya tuntut nanti di akhirat, atau saya ikhlaskan sudah, lebih banyak pahalanya kita ikhlaskan di dunia daripada dituntut di akhirat. Kan wa anta saddaqu khairul lakum. Nah, itu kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu dia, itu terbalik pula kalau mampu. Matalul ghani zulmun, orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang zalim, makan harta secara zalim. Matalul ghani zulmun. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang berhutang lalu kemudian dia tidak berniat baik untuk membayar hutangnya, dia berhutang nih, tidak berniat baik, sejak dia berhutang dia sudah tidak berniat baik untuk membayar. Jadi memuji-muji itu, nanti pokoknya saya bayar, saya banyak ini ada ini, ternyata basa-basi aja gitu. Pas sudah dapat utang tuh, udah berbulan-bulan ditelepon tak diangkat, di SMS tak dijawab, hilang, ganti nomor malah. Dulu waktu meminjam, masya Allah, apa lembutnya, pujiannya, bahkan bawa pula dia durian ke rumah pas dia mengutang. Ternyata apa namanya, uang hutangannya itu, durian itu sebagai gantinya, dan tidak pernah nampak-nampak lagi. Padahal dia mampu nih. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berhutang tidak berniat baik untuk membayar hutangnya itu, kata Nabi SAW, sudah dicatat oleh Allah sebagai pencuri. Wah, bahaya. Berhutang, ketika berhutang tidak berniat baik untuk membayarnya, dicatat oleh Allah sebagai pencuri. Dan kalau dia sejak berhutang tidak berniat baik untuk membayar, akan disusahkan oleh Allah betul untuk membayar hutang itu. Kan berhutang boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Semampu kita, ya sesuai dengan pertimbangan kita, perhitungan kita, kan boleh-boleh saja. Nabi berhutang. Jadi boleh-boleh saja berhutang, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika kita berhutang dengan sekedarnya kebutuhan kita, sesuai yang kita butuhkan, kita berniat baik untuk membayar, insya Allah Allah bantu kita untuk membayarnya, dimudahkan oleh Allah. Karena kan ana inda zanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi boleh berhutang itu, boleh sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan hutang ini mudahkan saya bayarnya. Bahkan Nabi mengajarkan sahabat agar ada doa dimudahkan membayar hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Tapi mengetes doa tidak boleh. Kalau banyak hutang sudah baca doa ini boleh, yakin baca doa ini, yakin terus, insya Allah diberikan jalan oleh Allah. Itu kalau sudah terlanjur berhutang. Tapi jangan nyoba-nyoba doa. Berhutang banyak-banyak habis itu ngetes doa, itu mengetes Allah namanya. Hutang banyak-banyak habis itu coba doa, itu kurang ajar kita dengan syariat namanya, dengan doa. Itu tidak boleh. Kalau kita dituntut untuk berhutang, sudah punya hutang banyak, ayo amalkan doa ini. Sedih sahabat tu habis sholat sedih aja murung, didatangi oleh Nabi SAW. Itu sahabat punya hutang sedih, tidak bisa tidur di malam hari, di siang hari malu. Kan hutang itu begitu. Zullun bin nahar, humumun bil lail. Hutang itu memalukan di siang hari, menggundakan membimbangkan, menyedihkan di malam hari. Jadi membuat kita malu di siang hari, membuat kita sedih di malam hari, itu hutang. Makanya kita berlindung dari terlilit hutang. Kalau berhutang ini kayaknya payah tidak berhutang. Setidaknya berhutang budi lah. Apalagi sekarang muamalah kita ini dengan berbagai macam berbagai macam perkembangan, pembiayaan, kredit, bahkan tidak hanya kebutuhan yang dikredit, haji aja dikredit, umroh dikredit.
Mau menikah mungkin jangan-jangan maharnya bisa dikredit juga gitu. Jadi semua hari ini berkembang itu. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Bagus juga perkembangan itu. Tetapi yang pasti tadi komitmen ketika kita berhutang, berniat baiklah untuk membayar. Ketika berhutang berniat baik untuk membayar, Allah mudahkan. Sahabat ni sedih dia punya hutang. Kalau hari ini orang punya hutang tak sedih dia, malah bangga dia punya hutang. Dulu sahabat sedih dia punya hutang. Maka kalau kita punya hutang tu betul sedih, tapi kita berniat baik untuk membayar. Ketika kita berniat baik untuk membayar, insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at-taisir ya, takhfif, memudahkan. Jadi dalam muamalah itu harus kita memudahkan orang. Maka ketika kita mudahkan orang, Allah mudahkan kita. Kita jualan, orang-orang minta kurang, tidak apa-apa, selagi tidak rugi kurangi. Tapi kita sebagai pembeli jangan pula terlalu ekstrim. Berapa harganya? 200.000, 50.000 aja lah. Nabi mengatakan rahimallahu mra'an idza ba'a sam'an washtara sam'an. Allah mengasihani, menyayangi pembeli yang moderat dan penjual yang moderat. Pembeli moderat itu gimana? Pilih jeruk itu tidak usah terlalu selektif. Ini dipilih betul-betul sampai berjam-jam milih jeruk 1 kilo yang dibeli. Ambil yang betul-betul bagus. Udah ditawar serendah-rendahnya, pilih yang paling bagus. Itu ekstrim tuh, tidak moderat. Berikutnya nomor berapa? Halaman 94. Ini kita singkat-singkat aja nih, global. Ri'ayatul darurat wal hajat. Jadi di sini sudah biasa kita dalam ilmu ekonomi ada namanya kebutuhan primer ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, itu juga diperhatikan di dalam Islam. Jadi daruriyat wal hajat. Jadi perkara-perkara yang sifatnya daruri harus menjadi pendukung kita dalam hidup. Tidak bisa tidak ada. Makan harus ada. Maka untuk memperoleh makan ini, bahkan ketika tidak ada makanan kecuali hanya yang haram, itu menjadi boleh kalau tidak ada yang lain. Kondisi paceklik misalnya, susah mencari. Maka zaman Umar bin Khattab pernah hukum potong tangan itu diberhentikan. Zamannya Umar bin Khattab, orang mencuri, hukum potong tangan itu diberhentikan. Kenapa? Paceklik, susah. Maka orang terpaksa, jadi bukan dia pencuri, bukan, tapi dia terpaksa mengambil punya orang lain agar bisa bertahan hidup. Sehingga menurut pandangan fikihnya, ini Umar bin Khattab kan ahli fikih. Pandangan fikih Umar bin Khattab bahwa esensi hukuman potong tangan itu adalah untuk pencuri. As-sariqu was-sariqatu, sifatnya gitu. Dia memang pencuri. Kalau dia terpaksa, berarti kan dia tidak mencuri, karena dia terpaksa. Dia sebenarnya bukan pencuri. Ada orang yang dia susah mencari makan, ibunya sakit, butuh berobat, dia tidak ada kerjaan, pergilah dia ke pasar, nampak di situ, dia bukan pencuri, tapi terpaksa mengambil itu. Ya gimana lagi kan? Makanya ada berita kemarin nih, seorang suami mencuri sepeda motor. Yang mencuri sepeda motor ini dibawa ke hakim, ke pengadilan. Yang punya motor nih dibawa. Ternyata ketika di pengadilan tuh suami ini tidak lagi tidak ada pekerjaan, nganggur lah istilahnya. Dia bukan tidak punya usaha. Dia punya istri yang sedang hamil dan mau melahirkan. Ketika melahirkan tuh dia butuh dana, butuh biaya dia. Melahirkan kan butuh biaya. Akhirnya dia berjuang untuk istri dan anaknya, curilah motor tuh. Tahu itu di pengadilan. Langsung dimaafkan oleh yang punya motor, diikhlaskan kan gitu. Nah, itu apa namanya, riayatul daruriyat wal hajat. Jadi dalam Islam tuh ketika dalam kondisi kita terpaksa, dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah saja memaafkan, apalagi kita sebagai manusia. Maka di zaman itu, zaman Umar bin Khattab, karena terjadi paceklik yang berat, orang bukan pencuri pun mengambil punya orang, berarti dia bukan pencuri, tapi dia terpaksa. Maka saat itu dihentikanlah untuk sementara hukum potong tangan. Itu terkait dengan daruriyat wal hajat. Dan di sini juga kata para ulama, makanya kan coba kita lihat fatwa terkait dengan keharaman
bank konvensional. Kita sangat moderat tuh fatwa MUI. Banyak yang MUI kita ini agak ekstrim, mengambil pendapat yang mengharamkan. Itu sudah sangat moderat. Di daerah yang sudah ada bank syariah dan mudah diakses, sebaiknya ke bank syariah, tidak boleh lagi ke bank konvensional. Di daerah yang belum ada bank syariah atau sudah ada bank syariah tapi masih susah untuk diakses, masih boleh ke bank konvensional. Kan itu daruriyat, kebutuhan, ada kebutuhan yang mendesak, ada hajat, itu sangat diperhatikan. Yang ketujuh dan ini yang terakhir, setelah ini boleh kita tanya jawab. Ini memang sangat singkat. Kalau dibaca sendiri itu banyak kaidah-kaidah turunannya. Ini kaidah-kaidah induk saja. Ini sangat memberikan, kaidah ini sangat memberikan bekal bagi kita untuk bermuamalah sesama kita. Menimbulkan jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa saling memaklumi bagaimana muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 104. Nah, ini mura'atul adati wal a'raf fi ma la yukhalifu syar'a. Jadi memperhatikan adat, kebiasaan yang berlaku. Mestinya kalau kita beli kalau kita mau makan punya orang, bayar dulu, mestinya gitu. Ini masuk rumah makan, minta tolong 1 piring nasi sama ayam, makan, belum dibayar, itu punya siapa yang dimakan tuh? Punya orang yang dimakan, katanya beli kan. Makanya karena itu sudah menjadi adat dan sudah menjadi kebiasaan, kan boleh-boleh saja, tidak ada masalah tuh. Tidak dikejar kita sama yang punya kan, pencuri ini makan. Itu berlaku seperti itu. Itu namanya mura'atul adat wal a'raf. Jadi sesuatu yang sudah biasa berlaku, al ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah umum berlaku itu seolah-olah sudah menjadi kesepakatan bersama, walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Masuk WC biasanya berapa bayarnya? 2.000, ya kan? Atau 1.000. Kalau kita kasih misalnya 2.000, marah nggak yang punya WC, yang jaga-jaga tuh? Ini 10.000 nih, bukan 2.000. Nggak bisa, karena itu sudah berlaku segitu. Kalau kasih 10.000 ya alhamdulillah gitu. Tetapi juga kita yang masuk tuh kan tentu nggak enak ngasih 100 rupiah, walaupun nggak ada kesepakatan kan gitu. Nah, masuk WC 2.000 kan. Pokoknya apapun yang dibuat di WC, mau cuci tangan pokoknya 2.000 gitu. Nggak ada alasan kan. Saya cuma cuci tangan jadi 100 rupiah. Nah, itu sudah sudah lumrah seperti itu. Artinya syariat muamalah ini memperhatikan kebiasaan yang berlaku selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi perlu diperhatikan, kebiasaan diperhatikan, tetapi selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka itulah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi adat itu boleh saja. Adat itu menjadi sumber hukum. Adat itu menjadi sumber hukum juga, tetapi ketika adat ini tidak bertentangan dengan syariat. Kita kan sudah biasa ambil barangnya, kasih duitnya tanpa kata-kata. Ambil duitnya itu namanya baik mu'atoh namanya. Mestinya dalam mazhab Syafi'i mestinya itu harus pakai kata-kata. Tapi karena itu sudah berlaku secara umum dan tidak bertentangan pula dengan syariat, sebagian ulama membolehkan, ya sudah jalan saja, tidak ada masalah. Masuk, ambil barangnya, kasih duitnya tanpa kata-kata, itu sah-sah saja. Jadi inilah diantara daripada kaidah-kaidah yang diketengahkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, dan itu sangat kita butuhkan dalam perkara muamalah kita, baik muamalah ekonomi syariah, perbankan, perkembangannya, maupun kita hari-hari kita, muamalah kita sehari-hari, individu, lembaga, antar personal, antar lembaga. Ini kaidah-kaidah ini, nilai-nilai ini sangat kita butuhkan. Sehingga apa? Yang tampil itu adalah betul-betul nilai muamalah Islami. Jangan kita sebagai umat Islam, tetapi yang kita tampilkan bukan nilai-nilai Islam. Yang ada tuh keras, tipu menipu, saling mencurigai. Mau minjam uang tidak bisa, saling mencurigai, saling mencurigai. Padahal kalau dalam Islam itu saling berprasangka baik, karena memang begitu.
Ini kalau datang orang berhutang, wah ini paling mau ngutang, ini payah bayarnya, dia curiga duluan. Karena kita sudah kebiasaan seperti itu. Maka mestinya kita sebagai umat Islam, mestinya yang kita terapkan adalah nilai-nilai muamalah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dan itu mendatangkan keberkahan. Makanya zaman Nabi SAW, para sahabat itu berkah mereka hidupnya itu. Kenapa? Karena muamalahnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kita muamalah kita bukan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, sejalan juga, tetapi ada kadang-kadang hal-hal yang belum pas dengan nilai-nilai syariat. Kalau ditanya muamalah kita ini sudah sesuai dengan Islam, sudah juga. Cuman kan kita mencari perkembangan yang lebih baik, penghayatan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan, sehingga betul-betul keberkahan itu yang kita harapkan. Negeri yang berkah, buminya berkah, langitnya berkah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.